kisah seorang anak bernama Aldi yang memiliki gangguan autisme sejak bayi. Hal ini membuat Aldi sulit untuk diterima di lingkungan sekitarnya, sehingga membuat ibunya, Marina, hampir meninggalkannya. Menyadari bahwa bagaimanapun kondisi Aldi, ia adalah anak kandungnya. Marina berusaha untuk membuat anaknya menjadi anak yang bisa dibanggakan. Fokus yang berlebihan dari Marina pada Aldi membuat dirinya ditinggalkan oleh sang suami dan menjadikannya kurang memperhatikan anak keduanya, Rino. Ketika Aldi menginjak remaja, ibunya menyadari kecintaan anaknya terhadap lari. Ketika Aldi berlari, dia terlihat lebih bebas dan dapat sedikit lebih terbuka dengan orang lain. Aldi juga merupakan salah satu fans lalu Muhammad Zohri, dan ia bercita-cita ingin menjadi sepertinya. Hal ini mendorong Marina untuk mendaftarkan Aldi dalam kontes maraton dan mencari pelatih baginya. Namun kontes tersebut menolak Aldi karena keterbatasannya. Hal ini membuat Aldi menjadi putus asa dan tidak percaya diri sehingga ia mulai jarang berlari. Setiap hari Aldi melihat orang-orang berlatih di lapangan dan berharap bisa bergabung dengan mereka. Pada suatu ketika, Aldi mencoba untuk berlari di lapangan bersama para atlet di sana. Tetapi salah satu atlet lari menertawakannya karena melihat dirinya yang autis berlari di lapangan. Ia merasa tidak percaya diri dan meninggalkan lapangan itu dengan perasaan kecewa. Pada suatu malam, suasana lapangan sepi. Aldi diam-diam berlari di lapangan tanpa sepengetahuan ibunya, dan pada saat itu Pak Vino, sang pelatih, melihatnya ia berlari. Pak Vino melihat Aldi memiliki tekad yang kuat dalam olahraga lari dan memulai mengajak pemuda autisme tersebut untuk dibimbingnya. Pak Vino lah yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada Aldi bahwa keterbatasan tidak menjadi halangan untuk menjadi apa yang kita inginkan. Pada lomba lari estafet pertama, Aldi dan tim mendapatkan juara satu yang membuat ibunya bangga dengannya. Begitu juga dengan lomba-lomba selanjutnya. Ia menjadi terkenal sebagai atlet lari autistik yang berhasil. Hal itu membuat adiknya, Roni, merasa cemburu terhadap Aldi karena ia tidak pernah diperhatikan oleh ibunya lagi. Perkataan Roni membuat Aldi merasa bersalah kepada adiknya karena menurutnya berlari membuat orang lain mengalami kesusahan. Pada suatu ketika, Roni mengalami kecelakaan sehingga ia harus dirawat di rumah sakit, tetapi ibunya tidak ada uang untuk membiayai pengobatan. Oleh karena itu, Aldi memutuskan untuk mencari kerja serabutan. Namun tidak ada yang mau menerimanya karena keterbatasannya, sehingga ia merasa dunia ini tidak adil karena apa yang dia mau tidak pernah dikabulkan. Hal ini membuat Aldi merasa putus asa dan kurang percaya diri lagi untuk berlari. Setelah kejadian itu, Pak Vino merasa Aldi kurang bersinergi ketika berlatih di setiap harinya. Aldi kehilangan teknik atur pernapasan sehingga ia merasa selalu lelah untuk berlari. Ia juga akhir-akhir ini tidak semangat, tiba-tiba tidak masuk untuk berlatih tanpa alasan yang jelas. Pada perlombaan selanjutnya, Aldi dan tim kalah dalam pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kelompok 29 ini kita akan membahas tentang materi self-efikasi diri pada Aldi yang sudah kita ceritakan pada sebelumnya. Nah, efikasi diri itu adalah kepercayaan seseorang terhadap kapasitas yang dimilikinya untuk berperilaku sesuai dengan persyaratan yang ada dalam mengerjakan tugas-tugasnya untuk menghasilkan tuntutan kinerja yang ditentukan. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih yang terjadi pada cerita Aldi sebelumnya itu? Mungkin ada yang mau jawab? Mau menjawab, di cerita tersebut dijelaskan bahwa Aldi itu kurangnya efikasi diri dikarenakan kurang adanya dukungan dari lingkungan sekitar, sehingga efikasinya itu menurun. Barangkali ada yang lain menjawab. Ya, mungkin teman-teman yang lain.
Kalau saya sendiri, sepertinya kalau ngelihat dari cerita Aldi ini mengalami naik turunnya self efficacy, di mana awalnya self efficacy-nya baik-baik aja, bagus, terus turun dikarenakan lingkungan yang kurang mendukung, terus meningkat lagi karena ada dukungan dari pelatih, kemudian turunnya itu drastis banget eee tidak merasa percaya diri ya karena adiknya sendiri gitu, karena Roni gitu. Jadi ada, penurunan self efficacy di akhir, kayak gitu. Mungkin yang teman-teman yang lain, ya mungkin saya mengambil kesimpulan di sini apa sih yang terjadi pada Aldi itu dia mengalami naik turunnya self efficacy ya karena 100% atau bahkan semuanya itu dia itu terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung apa yang dia lakukan, maka dia itu merasa tidak percaya diri dan akhirnya menurunnya self efficacy pada dirinya. Nah, terus selanjutnya apa sih hubungan efikasi diri dengan kinerjanya Aldi? Oke, aku nyoba jawab ya. Kalau ada apa hubungannya self efficacy dengan kinerja Aldi, kita bisa lihat dari teori Bandura, di mana dia mengemukakan bahwa self efficacy merupakan keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja serta menguasai situasi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian, self efficacy juga akan menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri dan berperilaku. Nah, kalau dari ceritanya Aldi ini, kan Aldi di awal itu saat ibunya memasukkan Aldi di satu tim untuk lomba lari, Aldi awalnya kan self efficacy-nya bagus karena dapat dorongan motivasional dari ibunya juga dari pelatih. Nah, akhirnya dia bisa karena self efficacy-nya meningkat, dia bisa dapat juara satu di lomba estafet yang pertama gitu. Tapi pada saat di akhir, karena dia punya problem atau masalah sama adiknya, kesalahpahaman gitu, akhirnya self efficacy-nya tuh jadi turun. Nah, self efficacy-nya turun, akhirnya kinerja Aldi pada saat lomba yang kedua ini jadi nggak bagus juga. Nah, akhirnya dia lomba dan timnya juga kalah. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya ada hubungan yang kuat antara efikasi diri seseorang dengan kinerja orang tersebut dalam hal gitu, perlombaan atau apapun itu. Oke, jadi ada ya kaitannya dan hubungan erat antara keberhasilan seseorang dengan self efficacy. Ketika self efficacy seseorang itu rendah, ya dia bakal kayak tidak percaya diri dan kayak tidak mau untuk berbuat yang dia mau gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menjawab lagi. Oke, sudah. Mungkin selanjutnya yaitu berdasarkan teori efikasi diri, apa yang membentuk efikasi diri pada diri Aldi? Kalau menurut saya sendiri sih, yang membentuk dia itu ya dari motivasi orang-orang di sekitarnya sih. Jadi ketika orang-orang di sekitarnya itu tidak mendukung dia merasa nggak percaya diri, terus akhirnya efikasi dirinya tuh menurun gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Aku nambahin ya. Oke. Kalau dari itu teori proses jadi 3 proses gitu. Jadi ada proses kognitif. Merupakan proses berpikir di mana di dalamnya termasuk pemerolehan, pengorganisasian, dan penggunaan informasi. Nah, terus ada proses motivasi. Nah, motivasi ini bisa dari dalam diri sendiri, juga dari luar seperti dari lingkungan. Nah, terus ada proses afektif. Nah, proses afektif ini merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi emosional. Jadi misalnya kognitif, motivasinya bagus, ya afektifnya ini akan bagus juga gitu. Tingkat stres juga bakalan turun gitu.
Nah, akhirnya self efficacy juga bakalan meningkat. Tapi kan karena kalau kita lihat di sini, Aldi ini kan penyandang autisme, iya kan ya? Mhm. Jadi, karena Aldi ini penyandang autisme, tentunya proses kognitifnya dia ini bermasalah, di mana proses berpikirnya ini tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain ya kayak normal gitu. Kalau Aldi ini ya butuh dorongan yang lebih kuat dari lingkungannya. Nah, makanya proses yang paling, apa namanya, yang paling berpengaruh pada Aldi yaitu proses motivasional, benar yang kayak Ismi bilang tadi. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan lingkungan seseorang, eee, seorang anak autisme, jadi kita harus paham juga, jadi bahwasanya dia butuh motivasi yang lebih dari anak-anak yang lain, kayak gitu sih. Oke, jadi yang membentuk efisiensi dari Aldi itu motivasional ya. Karena ya kita tahu juga dia itu kan penyandang autisme juga kan. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitarnya dia tidak mendukung ya jadinya efikasi dirinya bisa menjadi rendah gitu. Nah, itu menurut teman-teman apa sih saran untuk Aldi dalam meningkatkan efikasi dirinya kembali? Jadi untuk sarannya itu dari kelompok kami ada beberapa saran. Untuk yang pertama itu, jadi Aldi itu harus belajar dari kegagalan ya. Jadi berhubung si Aldi ini udah nggak punya rasa kepercayaan diri lagi untuk berlari karena menganggap kalau dia lari itu akan mengganggu orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi Aldi ini harus bersikap acuh, bersikap bodoh amat, tutup kuping gitu intinya eh, agar tidak mendengarkan pendapat buruk dari orang di sekitarnya gitu, biar tetap maju gitu loh intinya. Untuk yang selanjutnya, ibu ibu dari Aldi dan Pak Vino ini harus memberikan dukungan yang lebih karena si Aldi sendiri ini punya keterbatasan fisik yang harus diberikan perhatian yang lebih dari orang-orang normal sebelumnya untuk diberikan motivasi agar dia itu bisa kembali berlari dan menjadi atlet gitu. Terima kasih. Nah, itu mungkin bisa sih ya jadi saran kita untuk kisah Aldi. Mungkin ada yang mau menambahkan itu nggak selain jawabannya kali ya? Mungkin Saya Majid? Oh ya, silakan. untuk motivasinya lebih dari yang tadi, mungkin dari faktor dari dalam, yaitu dari keluarganya, terutama ibunya tadi harus lebih memotivasi si Aldi agar si Aldi memiliki efikasi lebih tinggi lagi agar cita-citanya untuk menjadi atlet pelari itu tercapai dan bisa kayak fan-nya tadi yaitu Muhammad Zohri. Yang kedua yaitu dari adiknya, karena adiknya tadi memiliki kecemburuan terhadap Aldi karena selama ini Aldi terus disayang oleh ibunya. Nah, dari itu adiknya itu juga harus memotivasi Aldi agar Aldi juga bisa menjadi atlet. Begitu menurut saya. Oke. Ya, mungkin itu juga bisa menjadi saran kita ya buat untuk meningkatkan motivasi dirinya Aldi. Mungkin ada yang lain? Aku nambahin lagi, setuju tadi sama Majid sama Thalia. Nah, kalau menurut ibunya Aldi ini harus memberi pemahaman ke adiknya, dan bahwasanya perhatian yang kakaknya ini karena punya keterbatasan tentunya butuh perhatian yang lebih gitu ke Aldi.
ibunya tuh harus beri pemahaman gitu ke Reno, ke lingkungan sekitarnya juga. Pak Vino pun begitu, sebagai pelatih ia harus kayak men-setting lingkungan itu untuk menerima Aldi. Apalagi kalau kita lihat Aldi itu penyandang autisme. Intinya bahwasanya Aldi sebagai penyandang autisme ini butuh penerimaan yang lebih kepada dari lingkungannya gitu, dan juga dorongan motivasional untuk keberhasilannya ke depan kayak gitu. Betul. Jadi memang saran dari kalian semua memang bagus ya. Maksudnya dukungan dari orang-orang sekitarnya Aldi, dari Pak Vino, dari ibunya, dari adiknya, dan teman-teman sesama atlet pun itu harus saling mendukung Aldi agar dia itu bisa mau dan terus untuk bisa berlari gitu. Dan apa ya, kayak harus mendukungnya gitulah untuk dia itu agar efikasi dirinya itu bisa kembali seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada hari ini. Kami tutup. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.